Halo teman-teman yang baru mengenal Excel. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang tanda dolar pada Excel. Ya, pada Excel ini sudah ada beberapa angka yang kita tuliskan di sini. Dan kita akan mencoba untuk langsung praktek pada soal yang menyertakan tanda dolar itu. Misalnya kita ingin mengetahui atau menjumlahkan 1 dan 3. Ya. Misalnya kita taruh di sini. Berapakah 1 ditambah 3? Maka kita ketik sama dengan, kemudian kita klik 1, kemudian kita ketik angka tambah, dan kita klik angka 3 dan enter. Ya, hasilnya adalah 4. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, pada jendela ini kita lihat bahwa 4 itu adalah hasil dari sel A1 ditambah B1, yaitu B itu kolom B, 1 baris 1, sel A B1. Nah, bagaimana kalau misalnya kita geret atau kita seret ya ke bawah? Ya, ini kita klik, tahan, kemudian kita turunkan ke bawah, lepas. Hasilnya apa? Hasilnya adalah jumlah dari satu baris di bawahnya ini, yaitu 2 ditambah 4. Sehingga dari sini kita tahu ketika pada sel F1 ini merupakan penjumlahan dari A1 dan B1, maka ketika formula ini kita geser ke bawah, kita pindah ke bawah, maka formula di sini juga akan menghitung sel di bawahnya, yaitu di sini A2 yang nilainya 2 dan B2 yang nilainya 4. Bagaimana kalau kita geser ke samping? Coba kita geser ke samping. Nah, maka posisi dari G1 ini yang nilainya 8 ini adalah posisi yang dari F yang kita geser 1 kali ke samping. Maka di sini juga begitu. Maka di sini penjumlahnya juga akan semuanya bergeser 1 kali ke samping, sehingga 8 ini adalah hasil dari 3 dan ditambah 5. Jadi kalau 4 adalah 1 tambah 3, ketika kita geser ke samping menjadi 3 ditambah 5. Sama dengan yang F tadi, 1 tambah 3, ketika kita geser ke bawah maka dia menjadi 2 tambah 4. Ya, ini adalah formula yang tanpa menyertakan tanda dolar. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tambahkan dolar di sini? Ya, misalnya kita tambahkan dolar, tanda dolar ya di sini dan di sini. Apa yang akan terjadi? Ya, kita ulang. Coba kita geser ke bawah. Klik, tahan, lepas. Nah, yang tadinya 6, dia tidak menjadi 6 lagi, nilainya menjadi 5. Nah, 5 itu dari mana? 5 itu dari 1 ditambah 4. Jadi, artinya apa? Ketika kita geser 1 kali ke bawah, ya, 1 baris ini ke bawah, yang seharusnya di sini formula
A dan B ini ikut sama-sama ke bawah, ternyata yang bergerak hanya yang bagian B ini. Yang bagian A dia tidak bergerak, dia terkunci di sini. Sehingga 5 ini adalah hasil penjumlahan dari 1 dan 4. Jadi yang ada gerakan ini bergeser dari 3 bergeser ke bawah, tetapi yang A itu tidak bergeser ke bawah, dia terkunci di sini. Sehingga penjumlahannya menjadi 1 tambah 4. Bagaimana kalau misalnya kita geser ke samping? Sama. Nah, hasilnya adalah 6. Artinya apa? Dari sini yang seharusnya A ditambah B, ketika kita geser pada awalnya tadi menjadi geser ke samping 1 kali, maka seharusnya B ditambah C. Tetapi karena ini terkunci, maka yang A ini dia tidak kemana-mana, dia terkunci, sedangkan yang bergeser yang di B ini. Ya, sehingga kemudian 6 ini adalah 1 ditambah 5. Ya, kita lihat di sini, ini ya, A yang kita kasih tanda dolar ini menyebabkan A1 ini terkunci, sehingga kemudian dia tidak bergerak kemana-mana nilainya. Kemudian dalam formula dia tetap di sini. Itu fungsi dari tanda dolar. Nah, bagaimana kalau misalnya kita hilangkan salah satu dolar itu? Apa yang akan terjadi? Kita coba, ya, kita hilangkan. Kita ulang lagi, ya. Kita ulang langkah pertama, kita geser ke bawah, ya, sehingga didapatkan hasilnya adalah 1 ditambah 4. Artinya dia terkunci. Ini juga terkunci. Loh, sama dengan yang pertama tadi. Apa bedanya? Kita lihat di sini. Kalau kita geser ke samping, nah, ini menjadi 8. Artinya apa? Dia bergerak, tidak terkunci. Jadi pada tanda dolar yang kita hilangkan di depan ini, kita masih memiliki tanda dolar yang kedua ini, ya, dia mengunci sel ini untuk ke bawah, tetapi tidak mengunci untuk yang menyamping. Sehingga pada saat kita geser ke samping, dia ikut bergerak. Jadi 3 dan 5. Tetapi jika ke bawah, 4 ke 5 ini dia terkunci. Ya, 1 dan 4. Ini adalah fungsi dari tanda dolar yang ada yang kita tempatkan di sini di posisi kedua. Ya, bagaimana kalau kita tempatkan dolarnya di posisi yang pertama? Sekarang, ya, kita tempatkan di posisi yang pertama. Apa yang terjadi? Coba kita ulang lagi ke bawah, ya. Nah, hasilnya apa? 6. Berarti apa? Di sini ikut semuanya bergerak ke bawah. Dari 1 dan 3 kita dapatkan 4, kemudian kita geser ke bawah, maka di sini juga sama-sama bergeser 2 dan 4. Nah, bagaimana kalau kita gerakan menyamping? Ya, hasilnya bagaimana? 6. Ternyata di sini 6 adalah dari 1 ditambah 5. Sehingga ketika kita tempatkan tanda dolar ini pada posisi yang pertama, ini ternyata dia mengunci sel ini secara menyamping. Sedangkan untuk yang ke bawah, dia tidak mengunci.
Sehingga ketika kita gerakkan ke bawah di sini dia tetap 2 tambah 4, sedangkan jika kita gerakkan menyamping dia terkunci. Yang sel yang kita beri tanda dolar tadi dia terkunci. Ya, demikian teman-teman, ternyata ada perbedaan formula ketika kita tempatkan tanda dolar pada posisi yang berbeda. Itulah beberapa fungsi dari tanda dolar di dalam Excel. Demikian teman-teman, terima kasih.